Assalamualaikum warahmatullahi Assalam. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Semoga Sehat, Bu. Baik. semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, karena masih dalam kondisi pandemi, nah Ibu harapkan anak-anak sekalian harus mengikuti protokol yang disarankan oleh pemerintah dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mohon ketua kelasnya, Herliza, dipimpin doanya. Terima kasih, Herliza. Ya, sudah membimbing kita untuk berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini nanti akan mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Nah, baik. Amin. Ya. Untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menelaah pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mengklasifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang ketiga, menyajikan hasil telaah tentang mobilitas sosial. Baik, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Ini gambar yang ada di slide ini kira-kira menggambarkan apa? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan kira-kira gambar ini gambar orang yang sedang apa? Nah, kira-kira ada yang bisa? Ya, Halason. Itu gambar seseorang bupati, Bu, diresmikan. Coba sekarang kita lanjutkan. Nah, pengertian mobilitas sosial. Nah, mungkin selama ini ya anak-anak mungkin pernah menemukan atau mendengar istilah mobilitas sosial. Nah, kira-kira ada yang tahu kira-kira pengertian mobilitas sosial ini apa? Nah, saya, Bu. Ya, silakan Santi. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Iya, tepat sekali jawaban Santi ya, bahwa mobilitas sosial ini adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain dalam masyarakat. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui pengertian mobilitas sosial, nah kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, di mana bentuk-bentuk mobilitas sosial ini nanti dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan mengenai mobilitas sosial yang horizontal. Nah, di mana mobilitas sosial horizontal ini dapat kita artikan sebagai perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Nah, kira-kira dari pengertian yang Ibu jelaskan mengenai mobilitas sosial horizontal ini, kira-kira ada nggak siswa-siswa di sini yang bisa memberikan contoh seperti apa kira-kira contoh dari mobilitas sosial horizontal? Saya, Bu. Ya, Halason, silakan. Contohnya, Bu, kepala sekolah Pak Adi, seorang kepala sekolah di SMP Negeri 1 Satu Atap. Ya. Pindah ke kecamatan lain, Bu, di sekolah SMP Negeri 1 Brastagi, juga menjadi kepala sekolah, Bu. Iya, tepat sekali ya. Nah, jadi berarti dari pengertian ini anak-anak Ibu sudah paham memberikan contoh bagaimana sih bentuk dari mobilitas sosial horizontal. Nah, kalau gitu di dalam slide yang Ibu tampilkan di sini juga sudah Ibu berikan contoh, misalnya di sini seorang guru yang bekerja di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Sambas pindah
tugas ke sekolah di Kota Singkawang. Nah, pada kasus ini guru tersebut mengalami mobilitas sosial horizontal. Mengapa dikatakan sebagai mobilitas sosial horizontal? Nah, ini dikarenakan pindahnya tadi guru yang dari tempat A ke tempat B, nah, status sosialnya tidak berubah. Nah, ini yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal ya anak-anak ya. Oke. Nah, kalau tadi ya sudah kita jelaskan mengenai bentuk mobilitas sosial horizontal, karena dari awal sudah kita katakan bahwa mobilitas sosial ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk mobilitas sosial yang vertikal. Nah, anak-anak, untuk mobilitas sosial vertikal ini ya dapat kita kelompokkan. Ada dua juga pengelompokan mobilitas vertikal ini ya. Ada mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Nah, ini artinya perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ini bisa naik dan bisa turun. Ibu tekankan lagi bahwa mobilitas vertikal ini adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Bisa naik, bisa turun. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Jelas, Bu, jelas. Iya, kalau sudah jelas, sekarang kita lanjutkan lagi masih mengenai mobilitas sosial vertikal. Nah, kalau tadi kita menjelaskan pengertian dari mobilitas vertikal ya, ada vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah. Nah, sekarang Ibu minta untuk anak-anak di sini bisa kira-kira memberikan contoh mengenai mobilitas vertikal ke atas ataupun mobilitas vertikal ke bawah. Yang vertikal naik ya Bu ya. Ya. Contoh kalau yang mobilitas sosial vertikal naik. Pertamanya dia menjadi satpam atau security di salah satu bank. Iya. Kemudian dia melanjutkan pendidikan dan di bank tersebut ditarik menjadi staf di bagian keuangan. Jadi status sosialnya meningkat dari security menjadi staf keuangan di bank tersebut. Iya, baik Sekian, Bu. sekali. Ya, baik sekali jawabannya, Liza ya. Nah, itu salah satu contoh dari mobilitas vertikal yang naik. Nah, kalau yang vertikal turun, ada enggak yang di sini teman-teman yang lain bisa memberikan contoh dari mobilitas vertikal turun? Ya, kalau tadi ya, ya ada? Saya, Bu. Ya, silakan, Silu. Misalnya ada seorang pekerja atau seorang karyawan yang bekerja sebagai mandor. Iya. Mandor di perusahaan misalnya, Bu. Tetapi karena dia malas untuk datang bekerja, sering bolos, akhirnya sama bosnya dia dipecat. Iya, Jadi tidak bekerja lagi sebagai mandor di sana karena sudah dipecat. Itu, Bu. Iya. Iya ya. Berarti contoh yang diberikan oleh teman kita tadi ini sudah benar ya, tepat sekali bahwa di situ ada perubahan perpindahan status sosial yang tadinya punya pekerjaan karena dia prestasinya turun. Nah, jadi bosnya atau manajernya itu terpaksa ya mem-PHK karyawan tersebut. Nah, sehingga tidak memperoleh pekerjaan lagi. Kalau sudah paham, nah sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, nanti ada tugas yang harus dikerjakan di rumah. Nah, nanti buka buku paketnya, buku siswanya, ada pada halaman 88, di situ ada aktivitas individu. Nah, itu dikerjakan nanti dan dikirim juga ke WhatsApp Ibu. Nah, Ibu rasa cukup untuk materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, mohon jangan lupa tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan ya. Tetap gunakan masker ya, mencuci tangan menggunakan sabun dan menjaga jarak. Nah, jauhi kerumunan kalau bisa ya. Kalau yang tidak terlalu penting hindari dulu. Ya, oke. Biar kita aman
keluarga kita pun aman. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.